Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena segala berkat dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat baik dan selalu mengasihi kita. Dalam segala keadaan, Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong kami, menuntun kami sehingga kami dapat mengerjakan semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, bentuk menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi firman-Mu. Dan tolong kami untuk kami taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, setelah selesai pembacaan dari Amsal sampai Maleaki, mulai pada saat ini kita akan membaca kitab Mazmur. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur pasal 1 ayat 1-2. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara dikasih Tuhan, Hotel Holiday Inn suatu kali pernah mencari 500 orang untuk mengisi berbagai posisi di fasilitas mereka yang baru. Ada banyak orang yang melamar dan sekitar 5.000 orang yang diinterview pada waktu itu. Manajer hotel yang menginterview ribuan orang ini mempunyai satu cara untuk mengeliminasi pelamar, yaitu dengan menjadikan senyuman sebagai indikator. Kalau pelamar kerja tersenyum kurang dari 4 kali selama interview berlangsung, maka pelamar tersebut akan dicoret dari daftar calon karyawan. Bagi mereka yang banyak tersenyum, akan mendapatkan peluang untuk maju ke tahap seleksi berikutnya. Senyuman bagaimanapun juga menyiratkan keceriaan dan kebahagiaan. Berkebalikan dengan senyuman, wajah yang cemberut atau yang selalu serius menyiratkan kesuraman dan tidak bersahabat. Kita perlu banyak tersenyum karena baik bagi jiwa kita dan juga memberi pengaruh baik kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Asalkan jangan tersenyum terus tentunya, karena nanti disangka ada yang tidak beres. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, lebih daripada sekedar senyuman saja, kita perlu mengerti apa kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 1 ayat 1-2 ini tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebenarnya saudara, berbahagia itu simpel saja, sederhana. Bahagia itu tidak usah kita cari jauh-jauh. Dimanapun kita berada, kita bisa mengalami kebahagiaan. Kuncinya yang pertama adalah mencintai firman Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan di sini berbicara tentang firman Tuhan. Orang yang menyukai atau mencintai firman Tuhan pasti akan merenungkannya setiap hari. Adalah suatu kebohongan bila kita berkata cinta akan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah membaca ataupun mendengar firman Tuhan. Sangat disayangkan bila kita tidak mau mendengar firman-Nya, karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan, penuntun dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan itu jugalah yang telah menjadi manusia, yang memberikan kita penebusan dan keselamatan. Yang kedua adalah tidak mengikuti nasihat yang tidak benar. Di ayat pertama tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam hidup ini saudara, dapat dipastikan ada banyak nasihat dan pendapat orang lain yang diperdengarkan kepada kita. Nasihat-nasihat itu seringkali walau terkesan indah, tapi tidak baik dan tidak benar.
Kita perlu menguji setiap nasihat dengan firman Tuhan. Sebab bila tidak benar, maka akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kesukaran. Yang ketiga, saudara, tidak mencontoh cara hidup orang berdosa. Salah satu kecenderungan kita manusia adalah mengikuti pola dan cara hidup orang lain. Kalau kita mengikuti pola yang baik, it's okay, tidak ada masalah. Tapi kalau kita meniru cara hidup orang yang berdosa, ini akan jadi masalah di kemudian hari dan berujung pada kehancuran. Yang keempat adalah tidak bergaul dengan orang yang menghina Tuhan. Pencemooh berbicara tentang para penghina firman Tuhan dan para pembenci Tuhan. Sekarang ini, saudara, ada makin banyak orang yang tidak peduli pada Tuhan dan bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Kita perlu menghindari pergaulan yang merusak iman kita. Kita adalah terang dan garam bagi dunia ini. Jangan sampai kita yang digarami, tapi kitalah yang harus menggarami. Jangan kita yang dipengaruhi, tapi kitalah yang harus mempengaruhi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, terapkanlah 4 hal ini dalam hidup kita. Maka kita pasti berbahagia, karena firman Tuhan membawa kita pada jalan-jalan yang benar dan penuh damai. Kita masuk dalam rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Meskipun ada liku-liku dan gelombang dalam kehidupan kita, kita akan tetap berbahagia karena kita mengikuti firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada setiap kami, mengajar kami dan membuat kami mengerti bahwa kebahagiaan kami miliki di dalam Engkau. Ketika kami mencintai firman Tuhan, ketika kami berpaut dan berpegang selalu pada firman-Mu, itu yang membuat kami bahagia, karena firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan dan rencana Tuhan. Tuntun kami selalu ya Tuhan, agar kami peka dan kami dapat melakukan yang baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami tidak berjalan menuruti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kami mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuntun kami selalu, berbicara terus kepada kami Roh Kudus, agar kami mengerti, semakin memahami dan semakin mengenal Engkau Tuhan, dan semakin hidup dalam kehendak-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat, memberikan pertolongan. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan kami alami. Berkati kami semua Tuhan dalam tidur kami malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat sukacita, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.